Selamat malam Bapak Ibu, Jemaat Kasih Tuhan, dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah rumah tangga Selasa 6 Oktober 2020. Adapun Jemaat Penghimpun Daerah Pelayan 1 dari keluarga Bapak Joni Baru, Daerah Pelayan 2 keluarga Andarias Pakendek, Daerah Pelayan 3 keluarga Bapak Joni Menggasa, Daerah Pelayan 4 keluarga Bapak Adi Kuasa, Daerah Pelayan 5 keluarga Bapak Amos. Yang akan memimpin ibadah kita pada malam ini adalah Bapak Pendeta Katito STH. Dengan kasih disilakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga-keluarga yang mendapat ibadah giliran rumah tangga, dan segenap keluarga Jemaat Tello di semua dapel, mari kita bersama-sama menyerahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Sambil berdiri kita memuji Tuhan menggunakan nyanyian Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah yang di jalannya tak ikut orang fasik dunia. Berbahagialah yang tiada duduk dengan perhimpunan pengolok-olok dan hukum Allahnya, dan siang malam memikirkannya. Kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera. Ia merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya dan memanggil kita untuk datang beribadah kepada-Nya sebagaimana firman-Nya yang mengatakan, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya." Kita kembali memuji Tuhan dengan menggunakan nyanyian rohani nomor 106 ayat 1 dan 2. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Bersuka sekali kulihat kembali terang mereka dan Bapa di sorga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Mari kita bersama-sama memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa.
Kami bersukacita karena Tuhan masih mengizinkan kami hidup. Dan teristimewa saat ini kami diizinkan Tuhan untuk datang menyembah memuliakan nama-Mu. Walaupun ibadah ini masih diselenggarakan secara terpisah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa Allah berkenan hadir dalam keluarga-keluarga kami. Teristimewa keluarga-keluarga yang mendapat giliran ibadah rumah tangga hari ini. Kami percaya bahwa Allah mengasihi kami. Persekutuan ini kami akan dasari dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun Tuhan, kami selalu sadar bahwa kami adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan-Mu, disebabkan rupa-rupa pelanggaran dan kelemahan kami. Kami penuh dengan lumuran dosa. Karena itu Tuhan, kasihanilah kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Bapa di sorga, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menyimak dan memaknai firman-Mu. Teristimewa untuk menerapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Jauhkan semua gangguan yang akan menghalangi ibadah kami. Pusatkan hati pikiran kami pada firman-Mu. Dan bersabdalah Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada saat ini, Filipi pasal 3 ayat 1b. Filipi pasal 3 ayat 1b sampai 16. Firman Tuhan, kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan berbega dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirianku terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkannya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kukatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga-keluarga yang mendapat giliran rumah tangga, dan segenap keluarga besar Jemaat Telok di semua dapel, saya mengajak kita untuk memperhatikan ayat 2 dan 3 dari pembacaan kita tadi. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Saudara-saudara, perikop pembacaan kita saat ini, khususnya ayat 2 dan 3, Rasul Paulus berusaha menjelaskan kebenaran yang sejati pada jemaat yang ada di Filipi agar mereka tidak disesatkan. Ayat 2 dan 3, supaya hati-hati terhadap anjing-anjing, guru-guru dan penyunat palsu. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, anjing selalu berarti hal yang paling rendah. Ketika Saul hendak membunuh Daud, bertanyalah Daud kepadanya, siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. 1 Samuel 24 ayat 15. Di dalam kitab Wahyu, kata anjing berarti yang cemar, sehingga mereka diusir dari kota suci. Wahyu 22 ayat 15. Dalam Matius 7 ayat 6 dikatakan, barang yang kudus tidak boleh dilemparkan kepada anjing. Pemikiran Yunani memiliki pandangan yang sama. Anjing berarti segala sesuatu yang najis. Dengan sebutan inilah orang-orang Yahudi menyebut bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Ada ucapan rabbinik, bangsa-bangsa dunia ini seperti anjing-anjing. Begitulah jawaban Rasul Paulus terhadap guru-guru Yahudi itu. Ia berkata kepada mereka, atau Paulus berkata kepada mereka,
Dalam pembenaran dirimu yang angkuh itu, kamu menganggap orang lain anjing, tetapi sesungguhnya kamulah yang anjing, sebab kamu tanpa malu memutarbalikkan Injil Yesus Kristus. Rasul Paulus memakai nama yang dipakai oleh guru-guru Yahudi itu untuk menyebut orang-orang yang najis dan bangsa bukan Yahudi dan melontarkannya kembali kepada mereka. Orang harus selalu berhati-hati agar dirinya sendiri tidak memiliki dosa yang dituduhkan kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul Paulus memperingatkan supaya hati-hati terhadap pekerja-pekerja yang jahat, yaitu mereka yang melakukan hal-hal yang jahat. Orang Yahudi amat yakin bahwa mereka mengerjakan kebenaran. Pandangan mereka dengan memelihara berbagai aturan dan ketentuan-ketentuan Taurat, mereka menganggap bahwa mereka melakukan kebenaran. Namun Rasul Paulus yakin bahwa satu-satunya kebenaran ialah jika orang terjun ke dalam anugerah Allah. Orang Yahudi mengira sedang mengerjakan kebaikan, tetapi kenyataannya mereka mengerjakan kejahatan. Setiap guru haruslah semakin sungguh-sungguh mendengarkan Allah daripada mempropagandakan ajarannya sendiri. Bila tidak, ia akan menanggung risikonya sebagai pekerja yang jahat. Yang ketiga, Rasul Paulus memperingatkan supaya hati-hati terhadap penyunat-penyunat palsu. Paulus berkata, kamu orang-orang Yahudi beranggapan bahwa kamu telah disunat, tetapi dalam kenyataannya kamu hanya dipenggal. Apakah maksud kalimat itu? Menurut keyakinan orang Yahudi, sunat ditetapkan bagi umat Israel sebagai tanda dan simbol bahwa mereka adalah umat yang telah memasuki suatu hubungan yang istimewa dengan Allah. Sebenarnya asal mula sunat itu kita bisa baca dalam Kejadian pasal 17, khususnya ayat 10 dan 11. Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Sunat ditetapkan sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya. Namun sekarang sunat hanyalah tanda pada daging. Tetapi apabila orang ingin mengadakan hubungan khusus dengan Allah, diperlukan sesuatu yang lebih daripada sekedar tanda pada tubuhnya. Ia harus memiliki hati, pikiran, dan karakter tertentu. Disinilah kekeliruan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka memandang sunat pada dirinya sendiri sebagai sesuatu yang cukup untuk menjadikan mereka punya hak khusus, hak istimewa, punya hubungan yang istimewa dengan Allah. Sebenarnya sunat daging pada dirinya tidaklah cukup. Itu sebabnya dibutuhkan sunat rohani. Dalam imamat dikatakan berkata tentang hati yang disunat. Maksudnya umat Israel harus merendahkan hatinya untuk menerima perintah atau hukuman dari Allah. Dalam Ulangan pasal 10 ayat 16 dikatakan, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi tegar tengkuk. Begitu juga dalam Yeremia pasal 6 ayat 10 dikatakan, telinga yang tidak disunat, yaitu telinga yang tidak mau mendengar firman Allah.
Jadi yang mau dikatakan Rasul Paulus di sini bahwa orang Yahudi tidak punya sesuatu untuk diperlihatkan kecuali sunat daging. Maka sesungguhnya orang Yahudi tidak bersunat. Mereka hanya dipenggal. Dari kata kerja bahasa Yunani, kata temnein artinya memenggal, beda-beda tipis dengan kata kerja peritemnein, juga dalam bahasa Yunani kata kerja dalam bahasa Yunani peritemnein artinya menyunat. Tetapi sunat sejati adalah penyerahan hati, pikiran dan hidup kepada Tuhan. Oleh sebab itu kata Rasul Paulus, sesungguhnya orang Kristenlah yang benar-benar disunat. Mereka disunat bukan dengan tanda lahiriah pada daging, melainkan dengan sunat hati. Lalu apa tanda-tandanya sunat sejati itu? Pertama, kita beribadah dalam roh Allah, atau kita beribadah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bisa dibandingkan dengan Injil Yohanes pasal 4 di mana di sana dikatakan bahwa penyembah-penyembah benar menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ibadah Kristen bukanlah sesuatu yang ritual atau pelaksanaan Taurat secara rinci, melainkan sesuatu yang keluar dari hati. Orang Kristen yang benar menyembah Allah bukan melalui bentuk-bentuk dan peraturan-peraturan yang kelihatan, melainkan dengan kesetiaan yang benar dan keluar dari ketulusan hatinya. Ibadahnya ialah kasihnya kepada Allah dan sesama dan pelayanannya kepada orang lain. Yang kedua, kemegahan kita satu-satunya hanyalah dalam Yesus Kristus. Karena Yesus telah menebus dan menyelamatkan kita melalui pengorbanan kematiannya di atas salib. Dan karena itu kita bermegah hanya di dalam Yesus. Yang ketiga, kita tidak menaruh keyakinan pada hal yang lahiriah semata-mata. Hal-hal yang dibuat oleh manusia. Orang Yahudi menaruh keyakinannya pada tanda fisik sunat dan dalam pelaksanaan kewajiban melakukan syariat-syariat Taurat. Orang Kristen hanya menaruh keyakinannya pada kemurahan Allah dan dalam kasihnya kepada Yesus Kristus. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Orang Yahudi pada dasarnya menaruh kepercayaannya pada dirinya sendiri. Tetapi orang Kristen pada dasarnya mempercayai Allah saja di dalam Yesus Kristus. Sunat yang sejati bukanlah tanda pada tubuh atau tanda lahiriah, melainkan ibadah yang sejati, kemuliaan yang sejati, keyakinan yang sejati pada anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu, jangan kita mau disesatkan oleh orang-orang yang mementingkan tanda-tanda lahiriah. Itu sebabnya Paulus katakan hati-hati terhadap anjing-anjing, guru-guru dan penyunat-penyunat palsu. Sebab sesungguhnya orang Kristenlah yang bersunat sejati karena ia menyerahkan diri, hati, pikiran dan hidupnya kepada Allah. Dengan jalan itu kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan selalu dekat dengan Tuhan. Tidak bisa dipungkiri
Ada orang yang taat melakukan ibadahnya, melakukan syariat-syariat Taurat, tetapi kenyataannya membenci sesamanya dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam saat teduh, menghubungkan firman Tuhan yang kita baru saja renungkan. Kiranya kita selalu berhati-hati, seseorang yang selalu menganggap dirinya paling benar, agar kita selalu waspada. Kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus Gembala Agung akan selalu menjaga, melindungi kita. Dan untuk merespon firman Tuhan, sambil membawa persembahan syukur kita memuji Tuhan dengan menggunakan nyanyian rohani 129 ayat 1. Karunia baik semua dan segenap hidupku, pemberian Tuhan jua dan berkat tangan-Mu, setiamu ya Bapa, menjagai langkahku, tak tersebut berapa besar anugerah-Mu. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Bersama-sama membaca dan mendengarkan serta menyimak bagian firman-Mu. Tuhan berkenan meteraikan dalam hati kami masing-masing, agar kami menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa sesungguhnya kami memiliki hubungan yang istimewa dengan Allah di dalam Yesus. Beribadah dan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih atas firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memeteraikan dalam hidup dan hati kami, agar kami tidak mudah disesatkan oleh guru-guru palsu yang mementingkan tanda-tanda lahiriah. Tetapi kebanggaan kami bukan pada tanda-tanda lahiriah, tetapi kami bermegah di dalam Yesus. Satu-satunya yang patut kami banggakan karena Ia di atas salib rela dan berkenan menjadi tumbal untuk menebus kami dari kuasa dosa dan maut. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk 5 keluarga yang mendapat giliran ibadah rumah tangga pada hari ini di semua dapel. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Joni Ba'ru, kepala rumah tangga dalam tugas tanggung jawabnya setiap hari. Berikan kekuatan kesehatan
sehingga dengan sukacita boleh melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Begitu juga ibu rumah tangga dalam tanggung jawabnya sehari-hari sebagai ibu. Karuniakan kekuatan, kesehatan, dan hikmat agar boleh menjadi ibu rumah tangga Kristen yang bertanggung jawab, dan melalui ibu boleh mendidik membesarkan anak-anak karuniamu dalam kehidupan mereka, dituntun pada jalan yang benar. Berkati anak-anak kekasih mereka yang sedang dalam pertumbuhan, agar tumbuh sehat di bawah kuasa, kasih, dan penyertaan. Semua rencana-rencana dan kerinduan mereka Allah berkenan, agar boleh terwujud berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mohon. Begitupun kami berdoa untuk keluarga Bapak Andarias Pakendek dari Dapel 2. Mereka bersuka cita karena semua anggota keluarga ada dalam keadaan sehat, sebagai bukti penyertaan dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Berkati Bapak dan Ibu rumah tangga dalam pekerjaan mereka setiap hari. Kepala rumah tangga dalam tanggung jawabnya untuk menghidupi keluarganya. Berikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat. Dan berkati pekerjaan yang ditekuni setiap hari, agar boleh membawa berkat dalam kehidupan mereka. Begitupun ibu rumah tangga, berikan kekuatan kesehatan, sehingga selalu mengalami sukacita dan berkat-berkat-Mu selalu dirasakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak kekasih mereka dalam perjuangan, dalam pendidikan. Anak kekasih Dean pada tanggal 4 Oktober, genap usianya 14 tahun. Kami selalu menyadari Tuhan bahwa pertambahan usia adalah anugerah dari Tuhan. Dan karena itu patut kami mengucap syukur berterima kasih. Seperti lindungan penyertaan-Mu pada hari-hari yang sudah dilewati. Kami berharap bahwa Tuhan Yesus saja yang menjadi pelindung dalam hidupnya di masa yang akan datang. Sertai dalam pendidikannya agar anak kekasih kami Dean tumbuh sehat di bawah kuasa kasih Allah dan penyertaan dalam pendidikan anak kami boleh menjadi anak yang cerdas. Kami mohon. Kami juga berdoa untuk orang tua kekasih mereka dalam masa tuanya, baik yang ada di Antang, di Petarani, dan di Tanah Toraja. Di dalam hari-hari tua mereka, kiranya Allah selalu memberikan kekuatan kesehatan, teristimewa sukacita, sehingga mereka selalu mengalami kesukaan. Berkati anak cucu, agar keluarga besar mereka selalu menyaksikan kebesaran dan kemurahan Allah. Ya Allah yang ada dalam surga. Begitu juga kami berdoa untuk keluarga Bapak Joni Menggasa dari Dapil 3. Mereka juga bersuka cita karena mereka ada dalam keadaan sehat. Dan karena itu pujian dan hormat dipersembahkan kepadamu. Sebab kami sadar Tuhan bahwa kekuatan kesehatan adalah anugerah Tuhan yang tidak ada taranya dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk kepala rumah tangga dalam masa pensiunnya. Lindungi dan berkati sehingga dalam hari-hari tuanya selalu mengalami dan menyaksikan kebesaran Tuhan. Tetapi juga dalam tanggung jawabnya sebagai penanggung jawab dalam rumah tangganya, Allah karuniakan hikmat sehingga mampu memimpin keluarganya dan dituntun pada jalan yang benar. Kami berdoa untuk ibu rumah tangga dalam tugas tanggung jawabnya setiap hari sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai abdi negara. Allah memberikan kekuatan dan kesehatan, terlebih hikmat, sehingga menjadi ibu rumah tangga Kristen yang baik dan boleh menjadi teladan bagi keluarga. Berkati pekerjaan yang dikerjakan setiap hari agar boleh membawa rezeki dalam kehidupan mereka. Juga anak kekasih mereka Penti dalam tugas tanggung jawab dan pekerjaannya setiap hari, Tuhan berkati. Agar melalui pekerjaan yang ditekuni setiap hari, boleh mendapat berkat dalam hidupnya.
Begitu juga anak kekasih Miske dalam masa perkuliahan, Tuhan pun karuniakan hikmat sehingga saatnya boleh menyelesaikan studinya dengan baik. Nah, segala perkara sehubungan dengan studi, Tuhan campur tangan di dalamnya. Dan pada waktu yang Tuhan tentukan boleh menyelesaikan dengan studi itu dengan baik. Kami berdoa untuk semua rumpun keluarga besar mereka dimanapun mereka berada. Kiranya penyertaan dan kemurahan Tuhan selalu berlaku atas mereka. Kami pun berdoa untuk keluarga Bapak Adik Kuasa. Dalam tugas tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, karuniakan kekuatan kesehatan, terlebih hikmat sehingga boleh memimpin keluarganya dengan penuh sukacita. Berkati pekerjaannya yang tekuni setiap hari sehingga membawa rezeki dalam kehidupan mereka. Kami pun bawa kepadamu ibu rumah tangga dalam tanggung jawabnya sebagai ibu, agar boleh melayani keluarganya dengan penuh sukacita. Anak-anak mereka yang sedang dalam pertumbuhan, karuniakan kekuatan kesehatan, agar mereka selalu tumbuh sehat di bawah kuasa kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mohon. Kami bawa kepadamu keluarga hambamu Bapak Amos dari Dapil 5. Mereka pun bersukacita karena mereka semua ada dalam keadaan sehat. Sebagai berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati kepala rumah tangga dalam pekerjaan sebagai hamba Allah. Sebagai kepala rumah tangga dan dalam usaha dan pekerjaannya yang tekun setiap hari. Boleh membawa berkat dalam kehidupan mereka tetapi juga membawa berkat bagi orang lain. Kami berdoa untuk ibu rumah tangga. Tuhan berikan kekuatan kesehatan, tetapi juga dalam tanggung jawabnya sebagai ibu dan sebagai hamba Allah. Karuniakan sukacita sehingga selalu mengalami kesukaan di dalam Tuhan. Semua anak-anak dalam pertumbuhan, anak kekasih Roy Tuhan berkati dalam kehidupannya setiap hari. Begitu juga anak kekasih Geri dalam pendidikan. Tuhan karuniakan hikmat. Sehingga anak kekasih Geri boleh menjadi anak yang cerdas. Kami juga bawa kepadamu anak kekasih Yosua dalam masa pertumbuhannya. Agar tumbuh sehat di bawah kuasa kasih dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk semua anggota jemaat di semua dapel yang sedang mengikuti ibadah ini. Dari dapel 1 sampai dapel 5. Allah menolong dan memberkati kami semua. Peliharakan tiap-tiap keluarga, tiap jiwa. Terkhusus Tuhan mencukupkan kebutuhan kami sehari-hari. Agar kami semua terpelihara oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan Allah yang ada di dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan kuasa kasih Allah. Pada saat ini, Tuhan mengetahui ada banyak kesulitan-kesulitan yang diperhadapkan kepada kami. Tapi kami mohon kiranya Tuhan menopang dan memampukan kami untuk melewati masa-masa sukar. Khususnya pada masa wabah virus corona yang masih merebak di seputar kehidupan kami. Kami mohon kiranya Tuhan memampukan kami untuk melampaui semua kesulitan itu. Ada banyak saudara-saudara kami yang mengalami penyakit ini di sederhana muka bumi ini. Kami mohon pengasihan dan kemurahan tangan Tuhan menjamah dan memulihkan mereka semua. Agar semua saudara-saudara kami yang terpapar oleh penyakit ini, mereka kembali ke rumah dengan penuh sukacita dan menyaksikan tangan Yesus yang tidak nampak hadir dalam kehidupan mereka dan tahu bersyukur kepadamu. Begitupun penyakit-penyakit yang lain, kami mohon Tuhan menjamah mereka yang sakit agar mereka boleh pulih berkat kemurahan dan kasih-Mu. Berkati segenap hamba-hamba Tuhan yang ada dalam jemaat ini, agar kami dimampukan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Kami berdoa untuk semua orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada.
Kiranya kasih pemeliharaan-Mu menyertai mereka. Begitu juga semua anggota majelis, kantoria, dan tim multimedia yang meliputi ibadah ini. Tuhan memberkati mereka agar kami semua dipakai oleh Tuhan demi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami bawa kepadamu secara khusus Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan segenap aparat negara agar dimampukan untuk menangani negara ini terkhusus dalam masa sukar ini, agar bangsa dan negara kami tetap utuh sebagai sebuah bangsa. Terlebih Tuhan memampukan mereka agar bangsa kami tidak terpuruk, tetapi menjadi seperti bangsa yang kuat kokoh karena pertolongan dan kemurahan Tuhan semata-mata. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami Bapa. Dan melalui ibadah ini, keluarga-keluarga yang mendapat ibadah rumah tangga dan keluarga yang mengikuti ibadah ini telah membawa persembahan syukur sebagai buah-buah iman mereka, buah-buah iman jemaat-Mu. Terima dan kuduskanlah persembahan kami, agar boleh menjadi persembahan yang kudus, berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu. Dan kiranya menjadi saluran berkat dalam kehidupan umat-Mu, sebab diberkatilah orang yang memberi dengan sukacita. Yang masih ada pada kami semua, Allah pun berkenan memberkati, agar kami boleh pakai dengan penuh rasa tanggung jawab untuk menjalani hidup anugerah Tuhan. Ampunkan segala dosa dan salah kami. Berkenan kiranya mendengarkan seruan doa dan ungkapan syukur, permohonan-permohonan dan harapan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu hanya melalui sebuah nama besar, Yesus Kristus Tuhan, sahabat dan gembala kami yang baik, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita kembali memuji Tuhan. Sambil berdiri, kita memuji Tuhan dengan menggunakan nyanyian rohani nomor 181 ayat 1 dan 3. Telah hampir
Saudara-saudara, kita diutus ke dalam dunia. Karena itu pergilah kamu dan hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita, dan atas perhatian kita semua kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada kelima keluarga yang diperkenankan dan diizinkan Tuhan untuk mendapat ibadah rumah tangga. Dan kepada segenap keluarga besar Jemaat Telo, Tuhan Yesus dan menolong serta memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati. Demikianlah ibadah kita pada malam ini. Kepada Bapak Pendeta diucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya pada malam ini. Juga kepada segenap keluarga penghimpun diucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya untuk kita bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati.